Halo teman-teman, jumpa lagi dengan The Board Math, channel yang akan selalu nemenin kamu dalam menyelesaikan soal-soal matematika, terutama soal-soal yang sering muncul dalam berbagai jenis ujian yang bisa jadi akan kamu ikuti di masa depan. Pada video kali ini kita akan coba membahas salah satu soal yang lumayan sering muncul di tes potensi akademik atau TPA, yaitu soal terkait dengan operasi aritmetik yang melibatkan dua jenis bilangan, yaitu bilangan desimal dengan bilangan bulat. Nah, soal-soal seperti ini sangat langganan muncul ya, khususnya di TPA, dan biasanya memang dimunculkan untuk menguji sense kita terhadap bilangan itu sendiri. Jadi seberapa cepat dan intuitif kita dalam melakukan operasi aritmetik terhadap kedua bilangan tersebut. Di layar teman-teman sudah ada 4 soal yang akan menjadi ilustrasi atau pokok bahasan kita di video kali ini. Seperti apa? Mari kita bahas bareng-bareng. Untuk dapat menyelesaikan soal-soal seperti keempat soal yang kita temukan tadi, teman-teman harus bisa memahami bagaimana cara mengkonversi atau mengubah dari bilangan desimal ke bilangan pecahan. Nah, di beberapa soal tes potensi akademik itu ada beberapa konversi desimal ke pecahan yang sering digunakan. Ada yang disebut sebagai pecahan 4. Pecahan 4 ini maksudnya apa? Pecahan yang nilai penyebutnya adalah 4. Jadi kalau kita lihat di sini ada 1/4, ada 2/4, ada 3/4, sampai dengan 4/4 atau 1 gitu ya. Nilai ekivalen dari tiap-tiap pecahan dengan penyebut 4 ini antara lain 0,25, 0,5, 0,75, dan 1 gitu ya. Kemudian ada jenis pecahan lain yang juga sering muncul, yaitu pecahan 5 ya. Jadi kalau kita lihat pecahan-pecahan dengan penyebut 5 itu antara lain 1/5, ada 2/5, ada 3/5, 4/5, sampai dengan 1 atau 5/5 gitu ya. Nilai desimal yang ekivalen dengan pecahan-pecahan 5 ini adalah 0,2 untuk 1/5, 0,4 untuk 2/5, 0,6 untuk 3/5, 0,8 untuk 4/5, dan 1 untuk 5/5. Nah, ada satu tipe pecahan lagi yang sering muncul, yaitu adalah pecahan 8. 8, 2/8, 3/8, kemudian ada 4/8, ada 5/8, ada 6/8, ada 7/8, sampai dengan yang terakhir adalah 8/8 atau 1 gitu ya. Nah, ini adalah pecahan 8. Bagaimana dengan nilai desimal ekivalennya atau nilai desimal yang sama dengan pecahan-pecahan ini? Kalau kita perhatikan, ternyata pecahan 8 ini adalah penguraian dari pecahan 4 sebenarnya. Teman-teman bisa lihat ada 2/8 di sini, ada 4/8, ada 6/8, dan ada 8/8 ya, atau 1 gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat nilai ekivalen yang setara dengan pecahan-pecahan 4 ini, yaitu 2/8, 4/8, 6/8, 8/8. Jadi kalau kita sederhanakan 2/8 1/4 kan ya, 4/8, 2/4, 3/4, dan 4/4. Nah, ini kita bisa mengikuti apa yang sudah kita lakukan tadi di pecahan 4, di mana 2/8 atau 1/4 itu ekivalen dengan 0,25, 4/8 0,5, 6/8 0,75, dan 8/8 adalah 1. Kalau kita perhatikan jarak antara 2/8 ke 4/8 atau 4/8 ke 6/8 itu berjarak 0,25. Maka ketika kita akan mencari nilai berapa sih 1/8, 3/8, 5/8, dan 7/8,
maka kita tinggal tambahkan 0,125 atau setengah dari jarak 2/8 ke 4/8 atau 4/8 ke 6/8. Kita bisa tulis di sini untuk 1/8 maka dia akan ekivalen dengan 0,125. Untuk 3/8 kita tinggal tambahkan 0,125 dari 0,25 yaitu 0,375. Sama halnya dengan 5/8 0,625 dan terakhir 7/8 0,875. Sekarang kita sudah punya list ekivalen lengkap dari pecahan tadi 4, 5, dan sekarang 8. Mari kita lihat kembali ke 4 soal yang sudah kita lihat di awal gitu ya. Dengan memahami bahwa kita harus mengkonversi bilangan desimal ke bilangan pecahan, dan juga kita sudah sedikit mendapatkan informasi bahwa jenis pecahan yang sering muncul pada tes potensi akademik antara pecahan 4, pecahan 5, dan pecahan 8, maka seharusnya kita dapat menyelesaikan keempat soal ini dengan lebih efisien. Mari kita mulai dari soal yang pertama. 0,375 dikali dengan 8, maka yang akan kita konversi adalah 0,375. Ingat, 0,375 ekivalen atau setara nilainya dengan 3/8. Maka kita tinggal mengalihkan 3/8 dengan 8. Ini bisa dicoret 8 dibagi 8 sehingga kita dapatkan hasilnya 3. Sama halnya kita hanya perlu mengkonvert 0,25 di mana kita mengetahui 0,25 ekivalen dengan 1/4. Ketika dikalikan dengan 480 maka itu sama halnya dengan 480 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 120. Hal yang sama dapat kita lakukan juga di nomor 3 dan nomor 4 dengan cara mengkonversi 0,875 dan 0,6. 0,875 dapat kita konversi menjadi 7/8 dibagi dengan 49, maka dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini ya. Dari bagi 49 dapat kita kali jadi 1/49. Maka ini dapat kita bagi 1, ini 7. Kita dapatkan hasilnya adalah 1/56. Yang terakhir, dengan mudah kita dapat mengubah 0,6 menjadi bentuk konversi pecahan 5, yaitu 3/5. Dan ketika dia akan dikalikan dengan 35, maka kita dapat menyederhanakan lagi seperti ini. 5 dibagi 5, 1, 35 dibagi dengan 5 adalah 7, dan ketika dikali 3 adalah 21. Cukup mudah kan teman-teman? Waktu yang kita perlukan untuk menyelesaikan keempat soal ini menjadi lebih cepat dibandingkan ketika kita harus mengalihkan tiap-tiap bilangan desimal yang keriting ini dengan bilangan bulat yang terlibat dalam operasi aritmatika ini gitu ya. Jadi hasilnya dapat kita peroleh lebih cepat dan kita dapat melangkah ke soal berikutnya ketika kita mengikuti ujian tes potensi akademik. Demikianlah video pembahasan mengenai operasi aritmatika yang melibatkan dua bilangan, yaitu bilangan desimal dan bilangan bulat. Mudah-mudahan pembahasan di video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua, terutama teman-teman yang berencana atau sedang dalam persiapan mengikuti tes potensi akademik. Seperti biasa, apabila teman-teman memiliki soal matematika yang ingin diselesaikan atau kita bahas bareng-bareng, teman-teman bisa taruh soal yang ingin dibahas tersebut di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, serta share video pembahasan kali ini dan video-video lainnya ke teman-teman kalian. Sampai berjumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.